Alasan saya hijrah dari Islam Jamaah, yang pertama karena background saya itu dulu ustadznya di Jokam di Islam Jamaah. Jadi ada beberapa dalil yang menurut saya itu ada ganjalan, penjelasan-penjelasan yang kurang, menurut saya kurang apa ya, istilahnya kurang meyakinkan. Jadi ada dalil-dalil yang menurut saya itu masih perlu dikaji lagi. Yang pertama masalah biat, nah itu. Yang kedua masalah keimaman. Terus yang ketiga masalah peraturan-peraturan yang terlalu banyak-banyak dibuat-buat. Jadi banyak sekali di Islam Jamaah itu sesuatu yang diwajibkan. Nah, itu yang menjadi ganjalan saya. Contohnya masalah yang pertama itu masalah keimaman. Dari kajian-kajian yang disampaikan oleh ustadz-ustadz Islam Jamaah, mereka memakai dalil-dalil yang kurang pas menurut saya. Dan di situ dalil itu ditafsirkan sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin kita tahu banyak channel-channel di YouTube kan yang menjelaskan seperti itu. Yang kedua masalah biat. Jadi pertama kali waktu saya ragu di dalam Islam Jamaah, itu yang pertama saya sampaikan di Jamaah waktu itu saya ngajar, itu masalah biat. Nah itu. Kenapa biat itu kok sampai segitunya di dalam Islam Jamaah itu? Nah, akhirnya dari situ saya nyari jawaban sendiri, saya cari-cari sendiri, sampai akhirnya saya sampaikan di kelompok itu. Nah, waktu saya sampaikan di kelompok jadi masalah akhirnya. Sampai saya dipanggil di daerah itu, saya disidang, sampai beberapa orang itu nyidang. Dan yang paling menurut saya masih terganjal sampai sekarang itu, yang saya ingat itu, ada di situ imam desa saya itu. Di Islam Jamaah kan ada tingkatan-tingkatan imam, ya di situ imam desanya menjelaskan bahwa baiat itu sudah sesuai dengan sunnah, baiat itu wajib, baiat itu sebenarnya. Terus akhirnya saya bantah, kalau memang baiat itu wajib Pak, sekarang Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai dan sebagainya, itu yang menjelaskan tentang baiat. Mereka itu biat pada siapa? Jadi yang menerbitkan hadis yang menjadi sunan-sunan itu biatnya kepada siapa kira-kira? Dari situ mereka nggak bisa menjawab. Pokoknya seperti itu, mangkolnya seperti itu, katanya seperti itu. Jadi saya tambah ragu lagi. Nah itu, kalau nggak biat dihukumi murtad dan sebagainya. Lah, termasuk salah satunya murtad itu, kata-kata murtad itu bagi saya, walaupun di Islam Jamaah itu tidak dijelaskan bahwa pengertian murtad, definisi murtad yang sebenarnya itu sebenarnya di Islam Jamaah itu nggak ada. Pengertian itu sebenarnya nggak ada. Nah itu. Nah setahu saya, karena saya dulu juga pernah ngaji hadis besar di Purworejo, sepemahaman saya, hadis besar itu menjelaskan bahwa yang dikatakan orang murtad itu ketika orang itu tidak mengerjakan salah satu rukun Islam. Entah itu sholat, atau zakat, puasa, atau haji ketika dia mampu, kok dia mengingkari, itu sudah dikatakan murtad. Nah di situ saya mulai ragu. Nah ya, ada guru saya itu tahun 2000, insya Allah 2008, namanya Pak Maudin. Beliau keluar dari Islam Jamaah dan dihukumi murtad. Waktu itu saya gelisah itu. Sampai beberapa hari saya nggak bisa tidur. Kenapa Pak Mauludin dia hafal Quran? Sholatnya masih tertib. Dia masih jadi orang Islam, tapi kok dihukumi murtad? Nah, sampai di situ saya sebenarnya sudah ragu. Tahun 2009 itu saya ragu. Kenapa kok orang-orang mulia seperti Pak Mauludin contohnya waktu itu ya, itu kok dihukumi murtad? Nah, terus di situ saya diajak, istilahnya diajak apa ya? Diajak bicara, dialog sama imam desa itu juga masalah
pengertian masalah murtad. Bahwa yang menurut Islam Jamaah yang dikatakan murtad itu ketika orang itu sudah keluar dari jamaah, maksudnya keluar dari kelompok Islam Jamaah itu dikatakan murtad. Makanya banyak orang yang keluar itu murtad gitu. Nah, padahal menurut saya pribadi, dari hadis-hadis yang kita pelajari, dari hadis-hadis yang kita pahami, yang dikatakan murtad itu kalau orang itu sudah mengingkari sholat, mengingkari zakat, ya, tidak mau haji, sudah mampu, tidak mau haji, mengingkari puasa, tidak mau puasa, itu baru dikatakan murtad. Tapi ini tidak, baru keluar itu loh, sudah dikatakan murtad. Nah itu. Nah dari pertanyaan-pertanyaan itu, akhirnya saya yakin bahwa di Islam Jamaah itu memang ada kesalahan sistematik, kesalahan yang sulit bagi saya itu untuk menerima. Dan bagi saya untuk membenahi pun juga sulit. Akhirnya saya dikeluarkan. Dengan senang hati akhirnya juga saya keluar tahun 2020 awal. Sebenarnya tahun 2019 akhir. Nah, itu saya sudah ada benih-benih untuk dikeluarkan. Tapi saya masih bertahan di situ. Sebulan sebelum saya keluar, semua unek-unek saya, ilmu-ilmu yang pernah saya sampaikan, saya cabut. Nah itu, pokoknya pengertian-pengertian yang salah, saya tidak bertanggung jawab. Contohnya masalah keimaman. Dulu saya mendoktrin jamaah-jamaah saya tentang keimaman, orang harus biat, innahula islama ila bil jamaah wala jamaah ila bil imarah wala imarata bil baiat. Nah, semuanya saya cabut, bahwa pengertian tentang keimaman yang benar itu tidak seperti itu. Imam itu adalah sultan penguasa. Orang yang berkuasa di negara itu yang dinamakan imam. Tentang baiat semua saya cabut. Nah itu. Nah dari situ mungkin ada jamaah yang kurang senang dengan penjelasan saya. Penjelasan saya akhirnya direkam, terus kemudian disampaikan ke daerah, ya sudah, saya dinonaktifkan. Ya itu. Alhamdulillah saya keluar dari keluarga saya, keluarga kecil maksudnya, itu bisa menerima semua, anak-anak saya mendukung, terutama istri saya juga mendukung, beliau setuju. Nah itu, karena dari awal sudah saya berikan pencerahan istilahnya. Kalau dulu tahun 2009 waktu saya mau keluar itu istri saya nggak terima kayaknya. Nah itu, karena waktu itu ya memang saya masih ragu-ragu juga, belum ada temennya. Belum banyak yang keluar. Nah, setelah saya keluar dari Islam Jamaah, semua orang itu nggak ada yang mau mendekati saya, terutama dari teman-teman dari Islam Jamaah. Bahkan ada itu teman saya yang dulunya itu akrab banget sama saya, dan akrab gitu loh. Ketika saya disebarkan berita tentang saya keluar dari Islam Jamaah, paginya itu langsung telepon, langsung WA saya, Mas, maaf ya, kita putus pertemanan. Nah itu langsung saat itu, subuh-subuh itu saya buka WA itu saya kaget, Masya Allah. Padahal kemarin itu kita baru ngomong-ngomong, nggak ada masalah. Tapi waktu itu saya sudah memang saya nggak merasa apa-apa sama sekali. Jadi akrab banget. Kalau kemana-mana dulu itu ya, kemana-mana itu saya, pokoknya ya itu, akrab pokoknya. Saya sering ke rumahnya, dia juga sering ke rumah saya, ngobrol ya seperti teman biasa, seperti teman karib lah istilahnya, curhat dan sebagainya. Tapi begitu saya dinonaktifkan itu, kan saya di Jogja 1, teman saya itu di Jogja 2 padahal. Nah itu, sehari apa 2 hari, pas diumumkan itu terus Jogja 2 itu langsung cepet banget itu, karena saya pernah tugas di Jogja 2. Langsung itu teman saya langsung putus pertemanan. Langsung putus pertemanan, saya hubungi ke WA itu saya sudah diblokir. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kiai kelompok saya sendiri. Itu ceritanya waktu saya sudah keluar, selang beberapa hari, seminggu,
saya itu silaturahim ke wakil kiai kelompok, karena orangnya agak sabar, situ yang saya dekati. Itu bertepatan pada hari raya waktu itu kan nggak begitu nyolok gitu. Pokoknya saya datang ke situ silaturahim, diterima dengan baik. Saya jelaskan di situ, wakil kiai kelompoknya itu. Saya jelaskan, saya beri buku yang dari Syekh Khalil itu. Ini Pak buat baca-baca dan sebagainya. Saya jelaskan macam-macam, mulai dari keimaman, biat dan sebagainya. Terus akhirnya satu saat wakil kiai kelompok itu datang ke rumah saya. Istilahnya kunjungan balasan. Itu. Datang ke saya, ngobrol-ngobrol lagi panjang. Intinya yang saya serap, beliau itu mempertanyakan apakah Syekh Khalil dan teman-teman itu sudah pernah mengingatkan, nasihati di tingkat pusat tentang hal ini. Kalau memang ada kesalahan masalah keimaman, biat dan sebagainya, kenapa kok tidak diutarakan langsung ke pusat? Nah, saya jawab, sebenarnya Syekh Khalil itu sudah mengingatkan dan sebagainya, sudah menasihati dan sebagainya, tapi kan pusat nggak semudah itu untuk menerima. Terus akhirnya wakil kiai kelompok itu memberikan pertanyaan lagi, bagaimana kalau tingkat kelompok? Kamu kan di domisilinya di kelompok sini. Nah, kelompok yes, pokoknya ada di Jogja 1. Buat diingatkan itu kiai kelompoknya, kamu berani nggak? Saya ditantang seperti itu. Nah, saya ngatakan, ya saya berani, mengingatkan berani. Ya nanti kalau memang berani, kita atur waktu. Oke. Nah, terus pulang, terus wakil kiai kelompoknya itu saya suruh laporan ke kiai kelompoknya. Oke Pak, nanti dilaporkan ke kiai kelompoknya. Nah, berapa hari kemudian wakil kiai kelompok itu balik ke saya. Jawabannya apa? Kiai kelompoknya katanya bilangnya seperti ini. Ini Mas jawaban dari Pak kiai kelompok, katanya seperti ini. Wes, ora sah tamu-tamunan, ora sah nasihat-nasihatan. Kalau mau pedang-pedangan saya layani. Itu. Jadi pedang-pedangannya maksudnya saya nggak ngerti itu. Diajak perang atau gimana gitu. Mungkin saya dianggapnya sudah murtad gitu ya. Diajak pedang-pedangan. Jadi kalau diajak debat, diajak membahas masalah agama, beliaunya nggak berkenan, nggak mau. Nah, itu. Kalau orang Jawa mungkin kalah hawu, karena saya kan baliknya mungkin. Tapi kalau pedang-pedangan dilayani. Nah ini. Itu yang terjadi saat itu seperti itu. Terus dari keluarga besar saya, dari kakak saya, adik-adik saya juga seperti itu. Karena kakak-kakak saya, adik-adik saya dulunya mubalighot di Islam Jamaah. Begitu mereka mendengar saya keluar dari Islam Jamaah, perlakuannya beda. Nah, sudah nggak terlalu apa ya? Saya dianggap keluarga yang jauh gitulah. Nah, itu padahal saya masih adiknya, saya masih keluarganya, tapi tidak seperti selayaknya adik kakak gitu. Saya sudah didiamkan, dibiarkan itu. Sampai suatu saat setahun saya keluar dari Islam Jamaah, ibu saya itu belum tahu. Nah, ibu saya kan sakit. Saya juga nggak pernah memberitahu bahwa saya keluar gitu ke ibu saya. Saya takutnya ibu saya tambah sakit. Saya diem aja sampai akhirnya setahun setelah saya hijrah itu kakak saya bercerita. Akhirnya ibu saya agak marah mungkin ya, telepon, nama saya Bahrudin. Bahrudin, pokoknya kue balik oleh kue tobat oleh, pokoknya gitu, dinasihati seperti itu. Terus akhirnya saya jawab, gini loh, di jamaah itu saya kurang yakin. Saya itu banyak dalil-dalil yang dia nggak bisa terima. HP langsung dimatikan. Udah, saya nggak bisa ngomong. Ya udah selesai. Sampai sekarang saya nggak bisa telepon lagi. Ya itu keadaannya seperti itu. Nasihat saya untuk saudara-saudara saya, terutama yang terkhusus dari keluarga saya dan umumnya teman-teman saudara seiman yang masih di dalam Islam Jamaah, fahamilah dalil-dalil yang pernah kita kaji,
sesuai dengan pengertian ulama yang sebenarnya. Bukan didasari karena doktrin, bukan didasari karena asobiah, bukan didasari karena ajaran yang menguatkan pada kelompoknya, menganggap kelompoknya paling benar. Itu harus dihilangkan. Kita terapkan dalil-dalil yang ada di dalam Quran, yang ada di dalam hadis, itu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan pengertian dari ulama yang sebenarnya, terutama ulama-ulama salafus sholih yang sudah tidak diragukan masalah keilmuannya. Itu yang pertama, masalah keilmuan. Jadi menurut saya saudara-saudara kita yang masih di Jokam itu, kemungkinan mereka bertahan itu karena yang paling mendasari mereka, karena mereka itu menganggap di Islam Jamaah itu benar, paling benar. Terus pokoknya kalau mau masuk surga ya tempatnya ini. Padahal kalau kita mau keluar, membuka pikiran kita, membuka akal kita, kita akan lebih tahu banyak tentang ilmu. Bahwa Islam itu ilmunya luar biasa. Luas. Makanya bagi saudara-saudara yang masih di dalam Jokam, yang masih di dalam Islam Jamaah, kita buka wawasan kita, akal kita. Coba kita pikir-pikir sekarang. Masa sih yang bisa masuk surga hanya kita, orang jamaah, Islam jamaah, orang Jokam? Coba kita pikir itu. Berapa sih jumlahnya orang Islam jamaah se-Indonesia? Berapa jumlahnya? Paling berapa? 1-2 juta. Itu pun kalau ada loh ya. Contohnya yang saya pikirkan sekarang ini, di desa saya itu, yang jadi Jokam, yang menetapi Islam Jamaah, di Padukuan, itu hanya 3 rumah loh. 3 keluarga. Nah, itu. Yang satu keluarga itu nggak lebih dari 10 orang. Nah, itu. Paling cuma berapa gitu. Itu kalau ngaji kelompok, itu cuma berapa orang gitu. Nah, itu nggak banyak. Oh, itu kalau nasihat itu ahli surga, kita itu ahli surga mana? Nah, itu. Jadi kalau kita mau membuka wawasan kita, mau berpikir, jangan sampai kita terlambat. Coba kita lihat Islam di dunia. Nah, itu. Apalagi kalau kita melihat di Masjidil Haram, Masya Allah, orang-orang Islam di sana luar biasa. Islam itu banyak orangnya. Jadi kalau saudara-saudara kita yang masih di Jokam masih meyakini bahwa Anda yang paling ahli surga, itu salah besar. Itu salah besar itu. Makanya saya mengajak bagi yang masih ragu-ragu, apa yang menjadi keraguan Anda kok tidak mau keluar di Jokam itu apa yang meragukan? Coba tanyakan ke para masyayikh, ke Syekh Khalil atau Syekh Abdul Aziz atau ke Syekh Abdul Mas'ud. Coba ditanyakan, apa yang menjadi keraguan? Itu. Kalau memang yang meragukan itu, oh karena di sini masih ada imamnya, imammu itu nggak sah. Itu. Imammu itu imam bukan karena diangkat dari kesepakatan semua orang-orang penduduk Indonesia ini. Itu. Imammu itu nggak sah, imammu itu. Jadi kalau menganggap imammu paling sah dan sebagainya, coba suruh keluar itu. Namanya saya suruh keluar. Jadi kalau saya memahami kata sultan, ada amir. Karena maaf, dulu saya sering buka-buka kamus bahasa Arab itu. Sultan itu kekuasaan yang lebih besar. Dia biasanya menguasai negara. Kalau amir itu biasanya dia di bawahnya sultan. Seperti hanya gubernur atau itu namanya amir. Jadi kalau kita mengatakan sultan, semua ulama itu mengatakan bahwa yang dikatakan sultan ini mesti punya kekuasaan. Dia bisa mengeksekusi dan sebagainya. Bahkan nggak ada orang Jokam yang berani ke rumah saya, itu nggak ada. Saya persilahkan kalau memang saya itu keluar dan saya itu salah, pemahaman dalil saya salah dan sebagainya, saya persilahkan ke rumah saya, ayo kita bicara. Waktu itu saya pernah ketemu sama Mubalek desa, ini masih aktif itu. Kalau memang
panjenengan, saya membahasakan beliau panjenengan karena lebih tua. Kalau memang panjenengan itu masih apa ya istilahnya tidak terima dengan banyak orang yang keluar, ayo kita debat istilahnya kan, kasarnya debat di rumah saya. Nanti saya tunjukkan dalil-dalilnya. Kalau perlu mubaik daerahnya, panjenengan juga nanti ke rumah saya. Kita debat, kita adu argumen, mana yang lebih kuat. Ya mereka nggak ada yang datang sampai sekarang, ya diam-diam saja. Lalu yang dipertahankan di Islam Jamaah itu apa? Jelas-jelas banyak loh dalil-dalil yang di Islam Jamaah diterangkan zaman dulu itu yang sudah terlanjur kita fahami menjadi doktrin mendarah daging, itu ternyata salah. Dari artinya saja salah, apalagi pengertiannya. Setelah dibuka tafsir-tafsir itu banyak yang salah. Nah itu dikira mendirikan imam itu gampang, ayo ngedekno imam mung telus cukup gitu. Padahal enggak seperti itu. Coba kita lihat sejarah-sejarah imam yang sebenarnya, sultan yang sebenarnya. Coba kita pelajari. Kita pelajari sultan yang beneran loh ya, yang sesuai dengan dalilnya dan menurut ulama-ulama itu sah. Mulai dari kesultanan yang didirikan di Mekah sendiri. Mereka mendirikan nggak diam-diam. Contohnya dari Nabi aja lah. Kalau Nabi kan jelas diangkat dari Allah. Sekarang Abu Bakar diangkat itu kan sesuai dengan persetujuan orang Islam pada saat itu. Umar dan seterusnya sampai 12 imam, semuanya itu terlihat. Imam-imam yang di sejarah itu sampai di era Ottoman dan sebagainya, semuanya imam itu terlihat. Bisa dilihat rakyatnya, dia punya kekuasaan. Nah itu, dia punya kekuasaan. Sekarang kita bandingkan imam yang ada di Islam Jamaah. Sudah nggak pernah keluar. Nah itu, saya pengen tahu ini. Saya cari-cari itu. Bahkan saya itu sering komen, bahwa imam Islam Jamaah itu disuruh buka hadis tafsir yang gundul. Dia bisa baca nggak? Saya pernah sampai seperti itu. Nah itu. Tapi yang jawab itu buser-busernya kamu itu, wah pokoknya nggak Saya Barudin, kamu jangan sok pinter ya. Kamu goblok gitu. saya paling suka gitu komen-komen gitu. Nah itu, komen, tapi saya ya tetap hati-hati insya Allah ya. Nah itu. Jadi kalau saya nyerang, nah itu ya seperti itulah. Makanya nasihat saya, mumpung kita masih hidup, cobalah kita merenung. Nah itu. Saya dulu itu yang melandasi, termasuk ini ya, yang melandasi saya keluar, salah satunya itu masalah salam juga. Assalamualaikum. Di dalil itu ya, di dalil itu disebutkan bahwa, di hadis itu disebutkan bahwa sampaikan salam kepada orang Islam yang kamu kenal dan tidak kamu kenal. Nah itu. Tapi prakteknya di dalam Jokam itu NB-nya di bawahnya itu loh, ada keterangannya. Salam kepada umat Islam tapi yang jamaah, maksudnya gitu. Tetap saja itu golongannya, itu berarti itu kenal gitu namanya. Itu berarti Anda sudah kenal itu. Kalau salam seperti itu Anda sudah kenal sebelumnya. Sampaikan salam walaupun kepada orang Islam yang tidak kamu kenal. Semuanya berarti kan, kalau di situ ada ciri-ciri orang Islam, dia pakai kerudung kalau perempuan. Kalau laki-laki mungkin dia berjenggot terus dia celananya congkrang, biasanya salam aja, assalamualaikum. Kalau kita kan dulu kan enggak, kita lihat itu kelompok mana, oh bukan itu itu kayak salafi itu, dia nggak mau salam kalau kayak gitu. Nah kalau kayak gitu berarti kan dalil itu nggak berlaku, itu dalil itu nggak ada gunanya itu. Nah itu kecil loh ya, itu penerapan dalil, pengertian dalil yang salah dan penerapan yang salah itu bisa dilihat. Belum hadis-hadis yang lain, dalil-dalil yang lain yang banyak kita jumpai, banyak pengertian yang salah. Mungkin bagi mubalek atau mubaligot yang sudah pernah ngaji hadis besar, yang sudah khatam himpunannya, insya Allah tahu itu. Banyak dalil-dalil, keterangannya itu seperti ini, tapi nanti di bawahnya itu ada NB-nya. Ini khusus untuk orang Jokam. Nah, ini khusus untuk Islam Jamaah. Biasanya seperti itu. Nah, lalu pengertian seperti itu dari mana?
bisa-bisanya. Nah itu. Insya Allah kalau Anda semua mau meyakini, mau membuka wawasan kita, membuka pikiran kita, terutama para dai-dai di Islam Jamaah, saya yakin Anda pasti akan sadar itu. Dan bagi saudara-saudara saya yang masih bertahan karena takut, wah nanti kalau saya mati, nanti ada yang layat atau tidak, nggak usah khawatir. Nah, itu nggak usah khawatir. Kalau di daerah Jogja, insya Allah nanti saya ikut layat. Bagi saudara-saudara saya yang masih berkutat di belakang masjid saya ini ada teman saya ini, teman seangkatan saya dulu seperjuangan, masih Jogja, masih jadi satu, insya Allah ya. Nah itu ada yang di sini segeralah hijrah. Nah itu kenapa kita terus di Jokam, karena sudah banyak kesalahan-kesalahan di Jokam, kekurangan-kekurangan yang tidak bisa kita istilahnya tidak bisa kita benahi di Jokam. Nah itu, cobalah kita berusaha membuka pikiran kita, wawasan kita, buka dalil-dalil, dan kalau perlu panjenengan bisa cari arti-arti di dalam tafsir itu, ditanyakan ke siapapun yang ngerti bahasa Arab loh ya, yang ngerti bahasa Arab. Insya Allah nanti pikiran kita terbuka. Nah, segera hijrah. Kalau saya pernah ditanya oleh teman saya, di Jokam itu tingkatan orang itu dikatakan paham ketika itu sambungnya itu lancar dan persenannya lancar, cuman 2 tok loh. Terus saya jawab, iki persyaratan yang dibuat oleh Islam Jamaah. Walaupun jenengan di rumah itu nggak pernah sholat, nggak pernah baca Quran, nggak us, pokoknya di rumah itu lihat TV terus, yang penting waktunya ngaji sama bayar persenan, itu harus ada, persenan dibayar, ngaji ada, itu sudah dikatakan paham.